Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Nah, kemarin kalian sudah mengetahui tentang apa itu perkembangbiakan secara generatif. Apa itu? Ya, yaitu perkembangbiakan yang ditandai dengan bertemunya sel jantan dan juga sel betina. Pada kali ini kita akan belajar tentang penyerbukan pada tumbuhan. Apa itu penyerbukan? Iya benar, penyerbukan itu adalah peristiwa menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, proses penyerbukan itu ada dua. Ada yang penyerbukan dengan cara sendiri ataupun dengan perantara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penyerbukan pada tumbuhan dengan melalui perantara. Yang pertama ada anemogami. Anemogami ini adalah penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh angin. Penyerbukan anemogami ini terjadi dengan cara angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya dan kemudian jatuh ke kepala putik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan yang melalui proses penyerbukan dengan menggunakan perantara angin. Kemudian terdapat hidrogami. Hidrogami ini penyerbukan dibantu oleh air. Nah, pada proses hidrogami ini biasanya dibantu oleh air hujan. Jadi air hujan ini akan merontokkan serbuk sari yang ada pada tumbuhan, kemudian tumpahan air tersebut akan dibawa mendekati kepala putik. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyerbukan antropogami. Antropogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, berikut ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh antropogami. Kemudian yang terakhir ada zoidogami. Zoidogami ini adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, berikut ini adalah ciri tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan. Proses penyerbukan dari zoidiogami ini adalah serbuk sari ini terbawa oleh hewan saat hewan tersebut menghisap madu pada suatu bunga. Nah, ketika hewan tersebut pindah ke bunga yang lain, serbuk sari ini menempel pada kepala putik di bunga tersebut. Nah, kemudian terdapat proses penyerbukan yang terjadi dari asal serbuk sarinya. Di antaranya terdapat 4 penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini yaitu serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Nah, kemudian terdapat penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini serbuk sari dan kepala putik berasal dari dua bunga yang berbeda namun tetap satu pohon. Kemudian terdapat penyerbukan secara silang. Penyerbukan ini terjadi karena serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang berbeda namun mereka sejenis. Nah, kemudian terdapat penyerbukan bastas. Penyerbukan ini terjadi karena serbuk sari jatuh kepada kepala putik namun kepala putik ini berasal dari bunga yang tumbuhannya berbeda jenisnya. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka akan menghasilkan biji. Nah, biji ini yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terdapat dua jenis biji, ada biji yang berkeping 1 dan juga biji yang berkeping 2.
Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang macam-macam dari penyerbukan. Nah, sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.